Kalau ke Padang sama ke Pekanbaru 5 hari seminggu baru pulang. Baru bawa satu seminggu. Lamanya kan di situ. Udah istirahat dulu lah. Gitu. Iya. Cuman saya bilang saya turun ya. Tolong kan jangan ganggu saya lagi kerja, saya lagi nyari uang buat anak bini ya kan. Di hutan lindung, hutan larangan. Di hutan lindung, Bengkulu. Bengkulu. Iya. Itu kan rawan, paling rawan jalurnya udah melewati situ, satu-satunya situ. Kita nih lewat hutan lindung, jangan sombong ya, jangan angku, jangan apa, kita biasa aja. Tapi setelah masuk hutan lindung yang kedua, kita teman gitu. Jadi kita juga ngimbangin uang jalan dari PT ini sesuai enggak gitu. Kan rata-rata kan kagak ada yang kecil, ada yang gede Pak, uang jalannya itu. Standar katakan. Iya, standar katakannya. Jadi kalau kayak gini kan di PT ini 950 mau nggak bawa kan gitu Pak. Kalau emang sih standarnya kan 11. Kalau dari PT-PT lain 11 standarnya. Tapi kan sering banyak yang potong kan. Itu aja. Kalau bawa fuso pernah Pak? Fuso Fuso maksudnya yang sasis apa? Yang sasis ataupun yang lain. Kepala oren? Iya pernah. Cuman kalau kayak itu saya kagak jauh Pak, itu paling langsir doang kalau saya. Kalau dihitung-hitung sih ya saya bukannya inginin saya sih ya, mendingan saya ngelangsir kalau puso-puso yang gede gitu daripada yang kecil ya. Kalau yang kecil kan enaknya kan kita gimana ya Pak, cepat. Kalau puso kan lama. Iya sih. Iya, menang gede doang, uang gede tapi sisanya mah sama, cuman beda berapa sih, 100. Itu doang. Ini saya bawa yang kecil cepet, balik lagi ngambil lagi kan gitu. Makanya saya sekarang ogah ke Padang, ogah ke Medan, dengan saya ke timur aja enak kan, nyampe balik lagi ngambil lagi. Kalau ke Padang sama ke Pekanbaru 5 hari seminggu baru pulang, baru bawa satu seminggu. Lamanya kan di situ. Nanti kalau jauh jarang pulang ya? Jarang pulang. Seminggu sekali. Iya, seminggu sekali pulang. Itu nanti pulang berapa hari langsung berangkat lagi? Iya. Berapa jam berangkat? Berangkat. Ada panggilan berangkat. Kalau kita kan dari timur aja ke sini kan, kita nyampe malam ya kan, istirahat. Pagi kan kita bisa pulang. Pulang ya besok ngambil lagi. Kalau ke Padang apa ke Pekanbaru masih nunggu lagi di sono. Iya. Ya kan? Bedanya berapa hari? 3 hari. Dia dapat 1, kita udah 2. Gitu kan? Sepanjang nyopir ada kejadian yang sangat tak terlupakan gitu. Ada Pak. Ada. Apa itu Pak? Saya bawa Mitsubishi yang ke Padang ya. L300. Ya saya sih kagak setuju apa ini sendiri Pak. Ya orang pas sampai di sebelum Solok saya masuk, ya makhluk lah, 2 orang ikut saya. Orang tak dikenal? Iya. Bawa motor? Enggak, maksudnya makhluk itu ya setan lah. Oh, makhluk halus. Ya, makhluk halus ya kan. Iya. Ngikut nempel ke saya, duduk di depan. Iya? Iya. Yang satu duduk di depan, yang satu berdiri di belakang. Itu.
Pengalaman saya cuma satu itu doang. Yang Yang pernah nggak saya lupa. Terus Bapak itu gimana reaksinya? Ya reaksi saya sih kaget. Jadi saya ngelawan arus satu jalur. Dia nabrak gitu? Kagak. Untungnya kan lagi sepi, ya kan. Saya lagi nyetir nih. Saya paling belakang emang. Saya berdua. Saya paling belakang ini saya tiba-tiba pas jalanan gelap ya. Iya. Sekitar jam berapa itu, Pak? Sekitar jam 2-an, jam 2 malam. Ya kan? Tiba-tiba duduk, saya juga kaget. Saya juga ngeliat dari kaca spion depan itu kan yang di dalam. Ada orang. Saya kagak ngeh kalau jalan satu jalur gitu. Saya lawan arus. Ya kan saya kaget. Astagfirullahaladzim. Wah, kanan saya ambil lagi kiri. Ya kan? Iya, saya bandingin ke kiriin ya kan. Tolong jangan ganggu saya. Saya ini lagi kerja. Belum mau turun tuh dua Pak, yang satu berdiri di belakang begini aja dia. Hitam gitu Pak? Yang gondrong kagak, putih orangnya, bersih. Yang satu kagak kelihatan mukanya. Gitu. Iya diam duduk aja. Ya kan, duduk aja. Saya kejar teman saya, kagak kena. Oh, ada teman di depan? Ada teman depan, ya kan saya paling belakang. Saya berdua berjalan ya kan. Pas sampai di rumah makan, kena sebelum rumah makan, kena saya kejar. Ya kan, tolong berhenti. Minggir, dia minggir, ikut minggir. Ya saya sih kagak bilang, saya kagak ngomong ada makhluk halus ya kan. Saya diem, ya udah. Ada apaan? Istirahat dulu lah, saya bilang gitu kan. Ya udah, pas istirahat ngopi apa minum, habis ini saya ngobrol. Oh kenapa lu? Dia bilang gitu kan. Ini ada makhluk halus nih ngikut sama gua 2 orang, ya kan. Astagfirullahaladzim, kaget dia juga. Untung lu kagak apa-apa. Ya makanya gua ngejar lu, dari gua kejar kagak kena, akhirnya kenanya di sini ya kan. Ya udah istirahat dulu lah. Gitu. Iya, teman saya bilang saya turun ya. Tolong kan, jangan ganggu saya lagi kerja, saya lagi nyari uang buat anak bini ya kan. Nah itu dia hilang itu. Pas saya jalan lagi udah kagak ngikutin lagi. 2 yang satu putih kayak orang Cina lah, putih. Itu tahu laki apa perempuan sih kagak tahu saya. Menurut saya juga saking ketakutan. Iya. Itu mau pakai banting setir ke selokan kemana tuh? Jangan sampai. Iya, untungnya. Ya masih penting lah kalau masih kita nyublek ya kan. Ya kalau kita nabrak. Itu. Kira-kira di ruas mana? Jalan angker apa tuh, Pak? Ya jalan jalur biasa, Pak. Biasa. Cuman ya. Kalau kebetulan dia ngikut gitu. Ya kan saya kan biasa nih kalau tiap belokan apa di jembatan kita kan ngelakson. Iya. Ya kan? Cuman permisi numpang lewat gitu kan. Segitu ya, Pak? Iya. Atau enggak ya? Kalau kagak ya pasti ada, iya. Nah, saya kagak, saya diem aja, saya lagi anteng ya kan. Pas di sampingnya gunung ya kan, saya anteng. Nah, pas pokoknya dia kalau kita ketangkap kesorot lampu dia kagak ada. Dari belakang ya. Ini ada misalnya ada mobil satu nih. Kesorot nih. Saya lihat kagak ada. Nggak ada. Tapi dia mobil lewat duduk lagi. Itu. Maka saya kagetin di situ. Udah bablas aja. Pernah ada ini juga nih teman-teman ya. Bawa ini bawa apa ya? Daihatsu apa? Di hutan lindung, itu hutan larangan. Di hutan lindung, Bengkulu. Iya, itu kan rawan. Paling rawan jalurnya udah melewati situ, satu-satunya situ. Paling rawan. Rawan karena makhluk halus. Begal atau makhluk halus. Kalau masalah begal di Bengkulu nggak ada. Gitu. Makhluk halusnya, dia penunggu jalur situ. Digoda. Iya, digoda. Jadi kita nih jalan nih. Ya kalau kita kan permisi dulu sebelum masuk aja kita permisi ya. Saya kan udah ngomong ada berapa unit ya, 6 apa 7 ya kan. Saya bilang kita nih lewat hutan lindung jangan sombong ya, jangan angku, jangan apa. Kita biasa aja. Tapi setelah masuk hutan lindung yang kedua
kita gimana ya, kalau ada orang yang naik, orang bongkok bawa apa tongkat tuh kan, itu kan ada kuburan keramat Pak. Oh gitu. Ada kuburan keramat itu, kalau dia nyetop taikin aja itu. Bawa, kita bawa. Nanti juga dia turun sendiri Pak. Itu kalau bawa ada perasaannya kan gimana? Iya, ya kayak kita gini Pak. Orang biasa, kayak orang biasa. Cuman dia turun aja. Itu ada berapa 7 unit nih. Kita berangkat bareng ini Pak, masuknya bareng. Itu tiba-tiba mobil setirnya kagak bisa belok Pak. Kagak bisa belok. Kita belokin nih, dibelokin lagi. Gitu ya? Oh, ada 3 orang. Ya kan udah saya bilangin, di hutan lindung ini kita permisi. Jangan ada buang apa-apa. Yang kita ngeludah juga kita takut, ya kan? Kencing jangan sembarangan. Nah, ini dia angkuh kayaknya. Itu 3-3-nya mobil kagak bisa belok Pak. Jalan terus. Terus kenceng berarti Pak? Kagak kenceng jalannya. Masih lurus, gak bisa belok? Iya, nggak bisa belok. Pas mau belok kan dibelok, ditarik lagi ke kiri. Kita belok kan ditarik lagi ke kiri. Itu kan jurang kanan kiri. Kalau kita di atas gunung, iya. itu kan. Nah, untung masih bisa direm Pak. Berhenti semua udah. Nah, ya di situ dia bilang ya kita minta maaf lah. Tanpa permisi, tanpa apa ya kan. Turun langsung. Orang bilang pada turun, ya turun semua. Ada apa emang? Mobil kagak bisa dibelokin. Nah ini loh kan gue bilangin. Kalau kita di hutan Bengkulu ini, yang hutan keramat ini, jangan terlalu sombong, jangan terlalu angkuh. Lagi juga kalau kencing jangan sembarangan. Saya bilang gitu kan. Iya emang gua salah. Ya udah bilang aja minta maaf lah. Tolong jangan ganggu. Udah aman itu. Sampai tujuan. Itu aja satu itu. Kalau orang-orang supir profit kan adanya kan sombong Pak. Wah baru juga jalur Bengkulu, jalur Mapan aja saya lewatin juga. Ini taunya mah nyublak tuh ke laut, apa ke jurang. Banyak sasis yang masuk ke jurang aja belum diambil. Iya. Ada berapa sasis? Cuma tahu ada yang roda hilang semua ya Pak. Jadi ya kalau itu masih saya sih bukannya bilangin orang-orang ini. Ya mohon maaf, jagalah. Ya. Itulah kita jaga. Baik juga. Itu aja. Saya kagak mau ngomongin si A si B, kagak. Mendingan jaga aja, jangan sampai kehilangan. Sepanjang jalur Bapak jadi driver, yang paling seru di kisah mistisnya ini kayak kisah mistisnya yang mistis yang agak seru. Banyak lah, jangan tanya sama yang supir-supir supir-supir yang ngantar-ngantar ke Jawa. Coba cari, tanya supir-supir yang orang Padang, Medan gitu. Jalur-jalur yang ngeri. Jalur-jalur yang ngeri. Mungkin gitu. nanti saya akan ulas di Bapak driver bahwa kisah-kisah jalur yang ngeri. Kisah-kisah yang ngeri. Kan kebanyakan kan orang-orang Jawa kan maunya kan ke sini. Maksudnya? Ke timur. Oh iya. Ya kan? Ya kalau ke Sumatera kan jarang. Sana ya. Jarang ya. Karena jalurnya ngeri. Iya, satu juga dia kagak mau terlalu jauh, ngeri, itu aja. Mungkin apa ya? Mungkin ada pesan Pak untuk para driver. Ada? Ya, saya sih hanya pesan, kita sesama driver tolong jaga aja. Namanya kita bekerja sama orang, jangan saling ini aja lah. Apa ya? Ya intinya saling menghormati, saling menghormati, saling tolong menolong. Kalau ada apa, kita jaga banda orang aja, jangan sampai kehilangan. ya. Itu aja. Saling menyapa kalau ada di jalan buat para driver. Semakin banyak teman kan seru. Iya.
itu tadi bincang-bincang kami dengan seorang driver sasis canter kan ya, atau bisa dikatakan teman-teman kadang sasis supir profit ataupun supir tembakan gitu. Intinya dimanapun kita tempat bekerja, jangan lupa peliharalah tempat kita bekerja dan nama baik kita. Walaupun tidak membuat kita kaya, seenggaknya membuat kita sudah menyambung hidup dari sana kan gitu. Nah, aku baca ini dari suatu komen yang ada di YouTube kami. Nah, aku beri pin nih nanti. Yang penting halal, peliharalah tempat kita bekerja. Meski tidak membuat kita kaya, tapi sudah membuat kita hidup. Salut buat bapaknya. Dari Anang aja, mantap kan? Jangan lupa bersyukur ya. Kemudian ya sering aku katakan semua profesi ada resikonya masing-masing kan. Tergantung kita bagaimana kita menyikapi kemudian menjalankannya gitu. Yang driver risikonya mungkin ya di jalanan seperti tadi. Kemudian kalau yang kayak kami kayak montir, kalau saya salah menentukan trouble pasti kami ganti. Nah gitu. Semua pekerjaan pasti ada risikonya, entah kecil ataupun besar gitu. Nah, kenapa support kami kan selalu buat kalian para driver. Nah, karena latar belakang kami sama kan. Jadi saya paham betul kondisi teman-teman saat berada di jalan, saat ngeban di jalan, saat mobil mogok di jalan, ataupun yang lainnya. Saya paham betul kondisi teman-teman. Nah, kesabaran diuji di sana. Saat bawa muatan harus nyampe sekian, mobil trouble, paham betul ya. Jadi support kami buat kalian kan. Semangat terus, selalu berkarya, jangan mudah menyerah ya. Jangan lupa saling tolong menolong, saling menghormati sesama pengguna jalan. Nah gitu. Kalau mau memberi, mau menolong, jangan nunggu kaya kan. Kalau nunggu kaya, kebutuhan semakin banyak, gengsi semakin meningkat nanti. Makanya intinya ada rezeki dikit, bantu yang lain juga, di teman-teman yang lain. Nah, seperti driver yang lain. Nah, intinya itu gawe amalmu, sedekahmu, mungkin nanti kelak ngono wis kan ngono. Aku gak pantas ceramah kan yo. Terima kasih kan. Mungkin kalaupun ada pelajaran yang dapat kalian petiklah, ambil yang baik, buang yang buruk gitu aja kan. Oke. Terima kasih agan-agan semua, terima kasih menyaksikan channel ini. Jangan lupa tonton part 1, jadi ada di videoku sebelumnya. Terima kasih. Kami juga manusia, kalian juga manusia, tidak luput dari salah dan dosa. Jadi kami dari Kru Montir Kusam minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.